There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Masya Allah, senang banget bisa share aktivitas hari ini lagi. Dan ini tuh pas aku perjalanan berangkat mudik ya, di tanggal 28 di hari Jumat pagi hari sekitar jam setengah 8 siang teman-teman. Dan ini masih perjalanan daerah sekitar tempat tinggal aku ya, di daerah sekitar Cikande Modern. Ini tuh yang area perpabrikan itu loh teman-teman. Kita ini lagi baru saja OTW. Nanti aku bakalan bikin video di daerah kayak yang kelewat-kelewat kayak Tangerang, Bogor, Puncak sampai Cianjur ya insya Allah. Tapi kayak di skip teman-teman, gak seterusnya gitu bikin video, ngerti lah ya kan kayak gimana kalau kita di perjalanan itu gak selalu sempet megang HP gitu teman-teman. Apalagi kan aku perjalanannya ini via motor. Dan kemarin tuh aku kan pernah bilang ya di video yang sebelumnya kalau aku berangkat mudik itu tadinya mau sama mamang aku yang ada di Tangerang, tapi karena satu dan lain hal jadi dia pulang duluan di hari Kamis sore hari. Sedangkan untuk suami aku kan dia kerjanya shift 2, sama sih mamang aku juga tadinya kerjanya shift 2 alias berangkat sore dan pulang malam. Tapi dia mungkin karena ada pengecualian mau pulang duluan, jadi dia kerjanya setengah hari gitu atau nggak tahu gimana sih, pokoknya yang bisa juga tukeran shift sama temennya mungkin. Jadi dia kerjanya pagi dan pulang sore kemudian langsung pulang karena katanya lagi ada urusan yang memang benar-benar mendadak dan sangat penting gitu. Jadi alhasil aku pulang ke Cianjurnya berdua aja sama suami, bertiga sama Ardan ya. Jadi kita nggak ada bareng-barengan sama siapapun. Jujur sebenarnya kita itu baru pertama kali ini ya pulang sendirian dari Serang ke Cianjur, karena tahun kemarin juga kan kita tuh barengan gitu pulangnya itu. Tapi kalau barengan sama orang tuh biasanya kayak terlalu serbet-serbet gitu teman-teman, di jalannya itu kayak terlalu riuh. Beda kalau kita berangkatnya tuh sendirian kayak nyantai gitu. Ini juga suami aku bawa motornya tuh nyantai teman-teman, nggak ngebut-ngebut gitu. Jadi kita di jalannya itu kemarin tuh sekitar berangkat pokoknya jam 8 sampai Cianjur itu rumah mama itu sekitar jam 2 atau setengah 2an lah ya, nggak jam 2 banget, kurang jam 2-nya. Jadi karena kita itu santai di jalannya. Oh ya, mohon maaf teman-teman, di sini tuh ada banyak suara kelurukan ayam karena memang tempat aku voice over itu di samping kandang ayam banget ya. Ada ayam jago. Jadi mama aku itu punya ayam jago 5 dan kemarin itu dieksekusi gitu ya, 2 yang gede-gedenya dan sekarang masih ada 3 tapi udah gede-gede juga, makanya pada berkokok gitu teman-teman. Karena aku tuh kan voice overnya tuh di pagi hari di tanggal 30 teman-teman, yang katanya kemarin tuh ada isu-isunya mau lebaran di hari Minggu karena udah banyak banget isu-isu seperti itu. Riuh teman-teman, kemarin tuh bikin kupat, belanja, beli daging dan lain sebagainya, nyembelih ayam dan sebagainya. Ternyata sidang isbat memutuskan lebarannya di hari Senin. Alhasil ya udah, tapi nggak apa-apa sih, jadinya santai gitu kan. Nah, ini kita masih di daerah Tangerang ya teman-teman, karena memang kita juga bawa motornya tuh santai, nggak terlalu ngebut-ngebut dan terpantau lancar ya teman-teman. Untuk perjalanannya ini nggak ada macet-macetan, nggak ada padat-padatan. Kayaknya untuk urusan macet-macetan itu akan terjadi di tanggal 29.30 iya ya, tanggal 29.30 pokoknya hari Sabtu Minggu kayaknya. Soalnya
Kemarin tuh aku pernah ke warung teman aku. Dia bilang punya saudara juga sama dari Serang, berangkatnya itu sama di tanggal 28 kayak kita berangkat tanggal 28, tapi pas aku kemarin ke warung dia tanggal 29 katanya belum sampai. Karena di puncak itu kalau yang namanya mobil nggak gerak teman-teman, nggak jalan. Apalagi hari Sabtu Minggu kan biasanya ada sistem buka tutup gitu. Nah kalau pakai motor tuh enaknya kayak gini, jadi nggak ngikut-ngikutin kemacetan yang parah gitu teman-teman. Oh ya, di sini tuh kita pakai map juga ya, pakai Google Maps seperti biasa. Karena kan kalau daerah Tangerang sini banyak banget bundaran-bundaran, banyak banget kayak lingkaran-lingkaran apa itu ya. Pokoknya Mariet teman-teman kalau kita nggak pakai Google Map. Kecuali kalau udah daerah Bogor udah gitu, udah di luar kepala banget. Karena kita tuh di sini baru 2 kali ya mudik pakai motor. Biasanya kan naik bis gitu teman-teman. Cuman kalau dipikir-pikir enakan naik motor. Kenapa? Lebih irit dan lebih cepat sampainya. Karena kita itu jalannya motong, nggak jalan Jakarta. Kita dari Serang langsung Tangerang, langsung Bogor, Cipanas, Cianjur. Dan ini kita lagi ngasok dulu, udah daerah Parung ya. Kita masuk dulu tadi ke Indomart, beli jajan dulu buat Ardan, ngasok dulu. Pegel teman-teman, panas pantat ya dan pegel punggung juga. Dan ini tuh kita lanjut perjalanan, udah sampai puncak aja. Cepet banget ya teman-teman, udah sampai puncak aja. Karena tadi pas aku di Parung Bogor itu nggak begitu ambil banyak video sih, fokus aja ke jalan. Dan kalau kebanyakan ambil video itu kayak pegel gitu tangannya nahan-nahan kameranya. There's not much to do. Ini sekitar jam setengah 10 kita udah sampai puncak ya teman-teman. Dan di sini tuh dingin banget, udah mulai nanjak-nanjak. Dan kita mampir untuk ngaso dulu, istirahat dulu di dekat tukang bakso. Mohon maaf teman-teman karena kita lagi safar ya, lagi di perjalanan. Kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa dulu gitu. Jadi di sini tuh kita istirahat dulu, kita makan bakso dulu teman-teman. Yes, mohon maaf banget ya. Dan ini aku sama Ardan. Di sini di belakang itu ada perkebunan teh seampiak-ampiak teman-teman, masya Allah ya. Dan kita mulai jalan lagi. Mungkin tadi itu istirahatnya sekitar setengah jaman aja. Kita lewat Gunung Mas. Pokoknya kalau perjalanan mudik lewat sini tuh biasanya aku kayak ngerekam videonya itu dari bis ya, kalau beberapa tahun kemarin. Cuman kalau tahun-tahun sekarang masya Allah aku bisa menikmati dulu gitu. Untuk daerah sini tuh dingin banget teman-teman. Aku pas lewatin itu berkabut banget, masya Allah dingin sampai ke tulang kayaknya. Masya Allah pemandangannya indah banget. Kalau naik bis ini gak kayak gini teman-teman, gak bisa bervideo-video ria seperti ini yang dengan jelas gitu. Tapi kalau di motor kan kita bisa bervideo-video ria, ngambil video sebanyak-banyaknya, terus bisa istirahat jajan dulu, bisa main-main dulu, santai bisa santai, cepet bisa cepet, tergantung kita teman-teman tuh. Di Panggir sono tuh banyak banget orang tuh yang lagi makan ya. Padahal ini tuh bulan puasa, tapi kan ya namanya juga safar. Dalam perjalanan itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dulu. Apalagi kita perjalanan kan lumayan jauh, jadi kita juga butuh tenaga ya di badan itu untuk kita biar tetap fit dan stamina di perjalanan. Nah di sini tuh terpantau lenggang banget teman-teman, kan nggak ada mobil gede, nggak ada bis. Ini hanya ada beberapa mobil dan juga pemotor, masya Allah ya. Yang paling aku senang kalau naik motor itu adalah ongkosnya teman-teman, sangat irit. Perbandingannya itu jauh banget. Kalau aku naik bis dari Serang ke Cianjur, kita berdua ya, belum bertiga sih hitungannya sama Ardan, tapi kita berdua, aku sama suami, itu sekitar hampir 500.000 ya teman-teman. Sampai rumah mama itu, sampai Citapen Cibeber, hampir 500.000 satu kali aja perjalanan, alias pas kita dari Serang menuju ke Cianjurnya itu habisnya segitu teman-teman. Tapi kalau naik motor kayak ini, kemarin 2 hari yang lalu kita isi bensin di Serang sana 25.000 ya full.
Dan sekarang kita mau berangkat belum isi bensin lagi, dan insya Allah mungkin nanti di sekitaran Cipanas kita bakal isi bensin lagi secara full sekitar 30 ribuan gitu. Jadi kalau dihitung-hitung 25 sama 30 sekitar 55 ribuan. Nah, kita udah sampai di Cianjur nanti segitu ongkosnya gitu, hanya untuk bensin aja untuk kendaraannya itu teman-teman. Dan itu tuh kalau kita pas nanti ngisi full lagi itu biasanya kita pakai buat kayak pergi-pergian, belanja-belanja, main-main dan lain sebagainya. Itu masih cukup banget. Dan satu lagi yang paling aku suka kalau aku bermudik naik motor itu, kan di rumah mama aku itu nggak ada motor, jadi kalau mau pergi-pergian tuh kan butuh motor lagi, ngojek dong kan. Tapi kalau kita bawa motor dari rumah, dari Serang, kalau kita mau pergi-pergian kita nggak butuh ngojek-ngojek lagi karena sudah ada kendaraan sendiri gitu teman-teman. Itu yang paling aku seneng kalau kita berangkat naik motor. Selain itu, selain ngirit juga, jadinya lebih luas aja gitu, nggak kena macet, nggak kena padat-padatan juga. Pokoknya lebih satset, lebih simple juga sih teman-teman. And I know that you're right, but you should. Jadi ada uang lebih itu hanya untuk makan, untuk jajan. Kalau untuk kendaraan mungkin sekitar hanya nggak sampai 100 ribuan teman-teman. Nah, perbandingannya itu jauh banget kan. Makanya aku tuh paling senang kalau berkendara mudik naik motor. Memang ya agak pegel-pegel gimana memang, tapi kan kita bisa berhenti-berhenti dulu. Perjalanannya juga jangan terlalu kebut-kebutan, santai aja. Kalau pegel, kalau capek kita istirahat dulu. Habis itu baru kita lanjut lagi. Dan ini aku masih berada di kawasan puncak. Kebun teh di mana-mana, indah banget, sejuk banget, dan bahkan berkabut tebal teman-teman. Di sini lenggang banget. Nah, ini sudah mendekati, bukan mendekati ya, tapi memasuki daerah area Masjid At-Ta'awun teman-teman. Masya Allah. Jujur belum pernah masuk sih aku ke situ teman-teman. Hanya lewat-lewat doang, hanya memantau melihat dari jauh gitu, belum pernah buat masuk. Dan ini terlihat lenggang banget kan di jalannya, mana nggak ada bis, nggak ada mobil-mobil gede, hanya sebagian kecil aja mobil-mobil seperti yang di depan itu, sama pemotor-pemotor yang lumayan banyak. Ini kita masih terpantau nanjak juga, masih nanjak terus, berkelok-kelok, berbelok-belok. Hawa dingin, pemandangan segar, Masya Allah. Aku tuh paling suka kalau pulang tuh ya di daerah sini, daerah puncaknya ini teman-teman, karena pemandangannya tuh indah banget. Oh iya teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Gimana, ada yang mudik nggak? Atau yang udah mudik mungkin di kampung halamannya dari kemarin-kemarin? Atau yang rencana mudik tapi belum berangkat juga, atau yang nggak mudik. Pokoknya buat teman-teman semuanya, baik itu yang mudik, yang nggak mudik, yang udah mudik, atau yang lagi mudik, pokoknya semuanya semoga selalu sehat, semoga selalu lancar perjalanannya, selalu lancar rezekinya, baik-baik selalu ya teman-teman. Dan aku di sini mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin, karena selama ber-YouTube Ria ini mungkin aku banyak melakukan kesalahan, mungkin ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semuanya juga, pokoknya nggak menyenangkan gitu teman-teman. Mohon maaf ya, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wa faidin. Pokoknya buat semua teman-teman yang mungkin nonton video ini. Oh ya, barusan tuh kelihatan ada mobil Marita ya, mobil bis Marita terpantau lewat gitu. Baru ngelihat tadi teman-teman, nggak ngelihat yang lain-lain lagi. Dan ini tuh Masya Allah berkabut banget. Lihat sebelah sana tuh kabut tebel banget. Dan ini tuh hawanya tuh dingin banget teman-teman, super dingin beneran, sumpah dingin banget. Kalau daerah sini tuh memang dingin-dinginnya itu nyelacep sampai ke tulang-tulang. Kabut makin tebal aja, makin terus kita makin tebal. Dan ini tuh kayaknya sebentar lagi kita bakal masukin atau menuju atau melewatin yang namanya Asep Strawberry ya teman-teman, yang dulunya itu ada restoran Rindu Alam dan sekarang diganti sama Asep Strawberry. Udah kelewat belum ya?
Aku lupa teman-teman semuanya, Masya Allah, karena ngelihat kabut ini tuh tebel banget kabutnya teman-teman. Dan ini tuh aku ngedabingnya itu agak sedikit bingung juga sih, karena videonya panjang teman-teman. Aku bingung apa yang harus aku bahas gitu. Ya Allah, kayak gini doang sih kalau videonya panjang dan aku tuh bingung mau bahas apa. Tapi kalau videonya dipotong jadi beberapa menit doang sayang banget. Oh iya tuh yang Asep Strawberry baru kelewatan teman-teman, itu udah tutup katanya ya, karena dia itu dibangun di tanah yang sengketa, jadi tutup, gak sempet aku masuk ke situ, gak sempet aku cobain, udah keburu tutup deh. Lihat ke depan, Masya Allah kabutnya tebal banget, ini tuh kayak kena ke tangannya itu dingin super dingin banget. Padahal kita tuh di sini pakai jaket teman-teman, pakai kaos kaki yang tebal, sepatu, tapi rasanya ke jari-jari kaki itu masih nyelusup man, dan itu tuh bikin linu teman-teman semuanya. Lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. Di hari aku upload video, kayaknya teman-teman semuanya udah ada yang masak-masak, udah ada yang bikin-bikin ketupat ya kayak aku di sini. Udah ada yang bikin opor mungkin, atau udah ada yang bikin rendang kayaknya. Karena di sini juga aku dari kemarin tuh udah siap-siap ya, kayak bersihin ayam, terus juga belanja beli daging, udah aku rebus juga. Pokoknya hari ini tuh nih setelah aku dubbing atau isi voice over ini, aku mau bantuin mama buat masak-masak. Bukan bantuin mama ya, aku aja sama adik-adik aku yang masak. Tapi nggak tahu deh untuk videonya bakalan aku bikin video atau enggak, karena kayaknya repot banget teman-teman. When all I can is thinking about you. Kita ini udah sampai Cianjur dan tadi suami aku udah isi bensin teman-teman dan OTW Cibeber. Singkat cerita, kita udah di Cibeber lagi aja, di alun-alun Cibeber. Dan aku di sini tuh lagi ngantri mau tarik tunai di ATM BRI. Dan singkat cerita udah memasuki kampungku. Jadi kampungku itu kayak gini teman-teman, tuh lihat kiri dan kanan tuh masih banyak banget pohon-pohonan. Jalannya jalan sempit. Jadi kalau kita naik mobil atau naik bis dari sana, kita kalau menuju ke rumah mama aku itu perlu motor lagi, alias perlu ojek lagi, ongkos lagi teman-teman. Tapi kalau kita bawa motor dari rumah, ini nggak perlu ongkos atau nggak perlu ojek lagi kan, kita langsung aja sampai depan rumah. Ini tuh namanya daerah Bangsakara Sawah Lega. Masya Allah, lihat pegunungan, pemandangan, tanaman hijau nan asri. Masya Allah, ini semua tuh bikin kangen teman-teman. Kalau aku lagi di rantau jauh, ini semua tuh keinget. Begitulah ya pokoknya mah kalau mau pulang ke kampung halaman, mau segimana pelosoknya, mau sereot apapun rumahnya, mau sejauh apapun tempatnya, tetap selalu di hati kangen pengen datang gitu kan. Iya enggak sih teman-teman? Dan ini udah sebentar lagi bakalan sampai ke rumah ya. Jadi ini tuh perjalanannya tuh kayak gini banget teman-teman, tuh jalannya tuh setapak kayak gini, tapi dia itu kayak dicor gitu atau di semen. Dan Masya Allah tabarakallohnya suami aku yang kalau di Serang itu mana ada jalan sempit kayak gini, mana ada jalan yang nanjak turun naik naik turun gitu ya. Tapi dia kalau masuk ke daerah sini tuh jago banget bawa motor, Masya Allah tabarakallah. Dan ini udah sampai daerah Bangsakara teman-teman. Nah ini daerah Bangsakara, kiri kanan masih banyak pohon-pohon juga. Rumahnya tuh seperti itu. Aduh mohon maaf ada ayam jago berkokok juga teman-teman. Nah kesini mulai masuk lagi. Ini mau ke area atau daerah Citapen. Citapen itu tempat tinggal aku teman-teman, yang paling pelosok, yang paling pojok, paling atas. Ya, walaupun agak gimana perjalanannya, tapi di sini tuh kita menikmati banget kalau udah masuk area sini. Walaupun jalannya sempit, tapi lumayan banget sih, nggak terlalu jelek-jelek amat. Dan di depan itu ada masjid, itu dulu tempat aku mengaji pas waktu kecil. Dulu mah jelek teman-teman, sekarang nih bagus. Kita kesini masuk. Ini semua rumahnya udah kayak panggung-panggung gitu ya. Di sini tuh memang banyak rumah-rumah panggung, termasuk rumah orang tua aku juga rumahnya rumah panggung gitu. Masih melewati pesawahan.
Dan untuk rumah mama itu masih di atas teman-teman, masih jauhan. Dan ini kita masih lanjut terus mau nanjak. Ini ada madrasah juga, kita lewat sini, Masya Allah. Aku nggak sabar banget kemarin tuh pengen buru-buru sampai rumah. Nah di sini kalau orang-orang lain biasanya itu pada turun ya. Tapi kalau suamiku nggak boleh aku turun, kita langsung hajar aja lanjut naik ke atas. Dia hebat Masya Allah. Walaupun orang tengah-tengah sono ya, orang yang sudah aku nggak orang hutan-hutan banget, tapi suami aku kalau diajak ke sini tuh pokoknya keren deh. Beneran, aku tuh memuji dia setulus hati ya, bukan karena apa-apa. Keren loh, orang-orang sana yang biasanya jalannya gak pernah naik turun, yang kalau naik motor tuh jalannya lurus-lurus aja, tapi berani lewat sini, Masya Allah. Dan dia itu banget bikin percaya pokoknya kalau lewat sini tuh bawa motornya tuh tetap nyaman, gak risih gitu teman-teman. Ini udah mendekati rumah mama, kita mau naik lagi sedikit ya teman-teman, masih naik lagi karena ini masih depan rumah Neeba almarhumah atau depan rumah Biwiwin. Nah ini udah sampai, Masya Allah, rimbun banget rumah mama ini, banyak banget pohon-pohonan. Dan ini udah sampai teman-teman, Masya Allah, itu ada rumah Uyut dan ini rumahnya mama. Dan alhamdulillah kita sampai dengan selamat ke rumah itu sekitar jam 2 siang teman-teman. Karena kita kan di jalannya juga santai, nah itu mama udah nongol. Langsung nyambut Ardan, langsung nyambut sang cucu yang memang cucunya cuma satu doang, baru satu doang ya Ardan. Jadi Ardan itu kesayangan banget, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini tuh sudah berada di penghujung video aja teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semua yang nyimak video ini dari awal hingga akhir, makasih banyak. Dan semoga kalian semua sehat selalu. Sekali lagi mohon maaf banyak banget kesalahan di video ini, mohon dimaklum teman-teman. Dan aku pamit dulu ya, sampai jumpa lagi di next aku. Dadah.